Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf karena saya tidak bisa meet langsung untuk mempraktekkan ini. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait action untuk loginnya, gitu, aktivitas untuk loginnya. Nah, di sini kemarin udah saya jelasin bahwa kita akan membuat 3 hak akses antara sama admin, penjual, dan pembeli. Nah, di sini aksesnya itu nanti dibedakan dari 1 untuk admin, 2 untuk penjual, dan 3 untuk pembeli. Jadi seperti itu. Nah, minggu kemarin kita udah bikin tabelnya. Nah, untuk sekarang kita akan buat pertama ini file fondasi database kita udah bikin. Halaman indeks untuk login ini kita belum bikin. Nah, kita akan buat. Nah, melainkan bukan halaman indeks ya, tapi kita akan membuat halaman login. Jadi file login namanya. Nah, di sini di bawah sini yang kemarin kalian udah bikin tabel, udah masukkan tabel seperti ini. Nah, terus di sini koneksinya ini nggak perlu ya. Nah, ini file index ini adalah untuk membuat halaman loginnya. Nah, untuk halaman loginnya itu saya tidak akan mengikuti yang formnya ya, terutama formnya, desainnya gitu ya. Saya tidak akan mengikuti yang ada di sini. Saya akan mengikuti desain. Saya akan ambil desain yang lain biar kalian bisa mengeksplor cara bikin form login itu. Kita bisa juga gitu selain mengikuti modul ini gitu. Jadi seperti itu ya. Tapi nanti akan ada yang perlu kita rubah-rubah gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini silakan di halaman 6 ya, atau halaman 4. Nah, ini ada index.php. Nah, kita tidak membuat index.php ya. Yang kita buat adalah itu namanya file login.php. Oke. Saya jelaskan pakai Notepad++ aja, sama aja. Mau pakai Notepad++, mau pakai VS Code itu sama aja. Nanti kalian tinggal ikutin aja. Jadi kalau misalnya di VS Code tinggal di create file baru dengan nama login.php. Jadi seperti itu ya. Bisa kelas-kelas dulu. Oke, ini oke, silahkan bikin file baru ya. Bikin file baru di sini language-nya PHP. Kalau di VS Code langsung aja namanya login.php gitu. Nah, di sini saya simpan dulu. Silahkan disimpan di folder project kalian. Nah, di luar aja seperti ini, login seperti ini ya. Nah, ini desain. Nah, di sini kita akan ngambil desainnya dari mana. Nanti saya sharekan di di link di deskripsi YouTube saya nanti ya, di bawahnya. Nah, di sini kalian bisa cari desainnya sesuai hati kalian. Nah, ini pun menggunakan Bootstrap ya. Nah, tapi di sini ada CSS tambahannya. Nah, ini ada kode ya. Nah, di sini ada HTML-nya seperti ini. Nah, kalau memang ada CSS tambahannya, nanti ada CSS tambahannya di kode ini. Jadi seperti itu ya. Nah, oke. Nah, saya akan coba ambil contoh yang ini. Ya, jadi saya akan coba ambil contoh yang ini. Di sini pakai berapa ya? Untuk bootstrapnya itu bootstrap 5 ya, ini ya pakainya ya. Jadi nanti kita akan coba pakai bootstrap yang 5 ya. Oke, seperti ini ya. Oke, nah ini. Nah, saya akan coba pakai yang ini. Sebenarnya ini masih banyak sih, ada yang ini juga, ada yang ini, ada yang seperti ini ya, ada yang desain seperti ini dan seperti ini, banyak. Nah, tapi saya akan gunain ini. Tapi terserah kalian mau pakai yang mana ya. Ikuti caranya seperti ini, klik show kode. Nah, di sini kalian kopikan aja
kode program yang ini dikopikan. Ya, copy seperti itu. Ini ada copy ya. HTML-nya di copy dulu. Nah, copy paste di sini. Paste di file login kalian. Nah, ini berfungsi untuk form loginnya. Nah, ini di save aja. Nah, ini kalau misalkan kita cek localhost, nah projectnya versus login.php seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kenapa ini hasilnya seperti ini? Kok nggak rapi pak gitu ya? Nah, oke, saya masuk ke Bootstrap. Nah, karena di dalam file login tersebut itu belum diaktifkan CSS Bootstrap-nya. Ini documentation untuk Bootstrap 5-nya ya. Nah, ini kita coba pakai Bootstrap 5 ini. Ini saya hanya butuh pemanggilan untuk CSS saja. Nah, ini ya. Ini saya hanya butuh ini saja. Nah, di sini ini dikopikan aja. Copy ya. Saya hanya butuh yang ini aja. Ya, jadi pemanggilan CSS saja. Nah, di sini kalian silahkan paste di bagian atas ini. Nah, mungkin ini akan saya pindahkan ya, yang section ini sampai section bawah akan saya pindahkan, akan ada di bagian tengah-tengah. Ctrl X. Nah, jadi akan ada di body sini ya. Nah, H1 ini mengganti untuk diganti oleh body yang tadi yang udah kita cut ya, kita masukkan di sini. Nah, jadi kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan terserah kalian mau lakukan yang mana gitu ya langkahnya, jadi terserah kalian, silahkan mau ambil dulu CSS dari Bootstrap-nya lalu masukkan di sini, atau misalkan pakai cara yang tadi ya, seperti saya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kita coba cek. Nah, sudah terlihat seperti ini ya. Ini cuman di sini masih ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu apa? Nah, oke. Kekurangannya di sini di di kode CSS ini, di kode login ini ada kode CSS. Nah, ini CSS-nya ini kalian copy ya. Nah, ini kalian copy CSS-nya. Kalian bikin file baru. Ya, paste. Nah, di sini language-nya CSS ya. CSS. Nah, ini disimpan aja dengan nama style.css. Style. Nah, ini ya namanya style. Ini di save aja. Nah, jadi nanti kita panggilkan CSS-nya di sini ya. Nah, silakan kalian tuliskan kode programnya, link href sama dengan di sini style.css. Karena saya tempatkan di tempat yang sama, ini seperti ini. Ring well set. Jadi seperti ini. Oke, sudah jadi seperti ini. Oke, kita coba cek lagi. Nah, jadi function untuk style CSS yang ada di sini adalah untuk jarak yang mana? Nah, ini untuk jarak gambarnya, jarak footernya, jadi akan menjadi seperti ini. Nah, di sini cuman gambarnya nggak muncul gitu ya. Gambarnya nggak muncul. Nah, berhubung sebelumnya kalian sudah pernah memasukkan gambar foto ya. Nah, boleh menggunakan foto kalian nih yang ada di sini ya, di folder foto ini. Nah, misalkan kalian mau memasukkan yang ini, misalkan saya ambil yang ini ya, JavaScript. Nah, ini ada pemanggilan fotonya, cuman ini pemanggilan fotonya itu ke repository online. Nah, kita ganti aja ya. Nah, ini ya. Nah, kita ganti. Di kalian menyimpan fotonya di mana? Foto javascript.png. Ini kayak gitu ya. Nah, ini kita coba cek. Nah, munculkan fotonya seperti ini. Ya. Nah, cuma di sini button-buttonnya kok nggak muncul sesuai dengan yang di gambarkan Pak di sini gitu.
Nah, di sini karena mungkin ada CSS yang kurang gitu ya, entah ini menggunakan bootstrap tipe berapa. Nah, cuma di sini apa namanya, kita tinggal sesuaikan aja. Nah, ini itu kan pakai icon nih, tinggal kalian klik icon di sini. Nah, sesuai yang pernah saya ajarkan, jadi tinggal kalian cari aja misalkan Facebook. Nah, kayak gini kan, ini klik iconnya, terus dikopikan yang ini, yang SVG ini. Nah, SVG ini ya, dikopikan. Nah, terus di bawah sini ya, untuk icon-icon tersebut itu ada di mana? Scroll ke bawah. Nah, ini akan ada Facebook. Kelas Facebook seperti ini. Nah, kok itu yang ini nggak aktif padahal udah dipanggil gitu ya. Nah, mungkin ada perbedaan versi yang mengakibatkan ini tuh nggak aktif. Nah, kita pakai yang SVG-nya aja, dipaste sama kalian seperti ini. Nah, pada saat kalian reload, nah muncul kan seperti ini iconnya gitu ya. Nah, misalkan Twitter, ya tinggal cari aja Twitter sama kalian untuk iconnya seperti ini. Nah, ini ambil lagi, copy lagi HTML untuk yang SVG-nya, copy. Nah, terus di sini ada Twitter seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sama ya seperti ini. Misalkan yang ini, yang terakhir ini itu apa gitu. Nah, oke. Nah, desainnya udah jadi nih, gampang kan ya, nggak bikin desainnya itu nggak sulit. Jadi tinggal kalian cari mau desainnya kayak gimana kalian mau terapkan gitu. Ini kalau misalnya ini udah responsif, Ctrl Shift I ini, nah ini sudah saya responsif seperti ini ya. Nah, oke. Berikutnya itu adalah di sini, di bawah sini, di bawah, di atas. Nah, kita tinggal memasukkan query. Query-nya ada di dalam modul ini ya. Nah, di sini saya akan jelaskan untuk query yang di sini ya. Silahkan kalian kopikan saja, tidak masalah. Jadi dari PHP ini ya, dari kurung backup PHP yang ini 4 ya, halaman 4. Nah, di sini ada keterangan fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Jadi nanti akan ada pencegahan ya. Jadi misalkan ini kan ada HTML spesial karakter. Nah, untuk strip cells atau trim, atau misalkan ada orang yang menggunakan tanda kutip, nah itu akan digagalkan loginnya. Kadang kenapa harus ada pengecekan seperti ini? Karena memang kadang orang itu untuk melihat atau login itu dengan cara misalkan masukkan tanda kutip aja, nah itu disebutnya SQL injection. Nah, dengan seperti itu orang itu bisa login gitu. Nah, nantinya akan mengacak-acak data yang udah kita buat gitu. Jadi seperti itu. Nah, dengan seperti ini, nah meminimalisir agar orang tersebut bisa masuk ke dalam web yang udah kita bikin. Jadi seperti itu ya, fungsinya untuk itu ya. Nah, terus di sini cek apakah ada kiriman form dari method post. Nah, nanti ini seperti biasa. Nah, jadi ada kiriman form. Nah, form yang kita buat tadi gitu ya. Nah, terus ada username dan passwordnya enggak yang nanti kita masukkan. Jadi seperti itu. Nah, ini ada start session. Session itu apa sih? Session itu adalah waktu di mana kalian menjelajahi browser kalian setelah login. Jadi waktu. Jadi misalnya gini, ketika kalian membuka browser, pasti kan ada history yang kalian jelajahi ya. Nah, di situ kalian nggak melakukan apa, kalian menjelajahi aja, pasti ada historinya. Nah, beda dengan misalkan kalian itu menjelajahi sebuah situs yang kalian login kan ya. Nah, masa sih ketika kalian udah logout bisa di back lagi untuk masuk lagi? Nggak mungkin kan. Nah, dengan session di sini nanti agar kita bisa menghapus data yang telah kita jelajahi ya. Jadi kita tuh harus login lagi gitu. Nah, jadi session itu adalah sebuah waktu atau history juga gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini include connection. Nah, connection ini berarti kita mengaktifkan file koneksi kita. Nah, cuma di sini kan file koneksi kita namanya db.php. Nah, kita nanti akan ubah. Set ada username, input variable post username. Nah, ini adalah yang kita ambil dari form inputan yang kita buat tadi di bawah. Kita akan tambahkan kode programnya. Atau di sini ada select. Nah, select ini fungsinya untuk apa?
Jadi pada saat udah login, nah bukan saat udah login ya. Jadi pada saat kalian login, nah kalian mengecek untuk username dan passwordnya itu dari mana? Dan dari fungsi select ini, dari tabel user ini, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini limit 1. Nah, jadi yang login tersebut, gitu, yang dimasukkan itu hanya 1. Jadi kan nggak mungkin bisa 2 kalian masukkan sekaligus gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, terus di sini ya, if variabel jumlah lebih besar 0. Nah, di sini apa namanya? Function if, fungsinya untuk apa? Jadi dia akan memproses yang memang memunculkan nama gitu ya, berdasarkan apa namanya, ID-nya itu lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 itu nggak akan bisa login. Jadi seperti itu. Nah, ini ya untuk memunculkan label-label ini. Nah, posisi session di sini posisinya nanti gini. Jadi pas sudah login, nanti kalian akan memunculkan namanya siapa, username siapa. Jadi seperti itu ya. Nah, itu butuh session, butuh jadi penangkapan dari username tersebut gitu ya. Siapa sih yang login gitu ya? Dari waktunya tersebut itu siapa sih yang login, jadi seperti itu. Nah, terus di sini if level 1 maka dia diarahkan ke admin, level 2 maka diarahkan ke penjual, level 3 maka diarahkan ke pembeli. Jadi seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, terus di sini ada function else, dimana ketika memang kalian salah nanti akan memunculkan danger ya. Jadi username dan password kalian salah. Nah, di sini tinggal dikopikan aja sampai ke bawah sini ya. Nah, ini kita terapkan di sini saja, di bawah body saja. Jadi seperti itu. Nah, ini kalian rapikan. Kalian rapikan ya. Jadi nggak apa-apa, di copy saja, nggak perlu diketik. Nah, sudah saya jelasin tadi ya fungsinya, dan kalian pun bisa baca keterangan fungsinya dari modul yang sudah diberikan. Ini ataskan aja. Oke. Nah, ini diataskan aja sesuainya dan jadi komentar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan sesuaikan. Nah, di bawah sini ini ada pemanggilan include, nama file koneksi kita itu adalah db. Disesuaikan aja seperti ini. Dan terus di bagian bawahnya itu ada function if. Nah, function if ini, nah ini diataskan aja seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke. Di sini sudah ya, sudah benar berarti seperti ini. Nah, oke. Kalau misalnya sudah seperti ini, ini kalian sudah bisa login sebenarnya. Nah, cuman file yang kalian tuju di sini kan ada file yang kalian tuju ya. Ketika levelnya 1 nanti akan dibuka ke halaman admin.php. Nah, file admin.php ini kalian kan belum buat gitu ya. Nah, kalian coba buatkan dulu aja file admin.php-nya. Ini saya udah bikin ya. Nah, ini saya hapus saja. Admin penjual folder. Nah, ya. Nah, silakan kalian coba bikin
file baru php, di sini H1 admin seperti ini ya. H1. Sini di save namanya admin. Jadi kayak gitu dulu aja isinya, walaupun isinya di modul itu bukan seperti ini. Nah, di sini nah ini misalkan kalian masukkan username kalian sesuai yang telah kalian masukkan sebelumnya di minggu kemarin. Untuk admin itu username-nya apa, nah ini passwordnya admin. Saya login kan, sorry ada yang terlewat. Scroll ke bawah sama kalian. Nah, di formnya belum kita kasih name ya. Nah ini kan ada enter password, enter email gitu ya. Sebentar, ini enter valid email gitu ya. Nah ini kita ganti aja tipe emailnya, ini ganti sama kalian teks kan username ya, kita bukan pakai email. Terus passwordnya enter valid username. Terus di sini username. Di sini kalian setelah tipe ini masukkan name sama dengan username gitu ya. Terus yang password ini, setelah password ini sebelum ID kalian masukkan name sama dengan password seperti itu. Oke, nah sudah masuk ya. Nah terus di bawah sini ya, di bawah sini buttonnya kalian ganti jadi button submit ya, ini ya, button tipe button. Nah ini kalian ganti jadi submit, jadi seperti itu. Nah kita coba reload. Saya coba seperti ini, admin. Saya coba login kan, username atau password. Oh sorry, ada yang tertinggal, masih ada yang tertinggal. Nah, ini form actionnya, metode untuk postnya belum kita kopikan. Nah ini di modul cari aja form action. Di sini ada form ya, ada tulisan form. Ini ya, saya silang kalian form. Nah ini formnya diganti aja seperti yang di modul, seperti ini ya. Form action server kakasa post, jadi seperti itu ya. Nah ini sudah, kita reload. Nah, di sini kita sesuaikan admin login. Nah bisa ya. Nah di sini bisa login seperti ini. Nah kenapa error? Username password salah. Username passwordnya udah benar. Rahmat Gunawan admin. Oke. Login php online 26. Sebentar. Login php online 26. Oh, oke. Ini pun harus kalian rubah. Nah, di dalam koneksi database kalian, untuk koneksinya itu bukan con ya, ini diganti jadi connection. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita reload saja. Nah, ini berhasil ya. Jadi yang perlu kalian rubah itu ya, sesuai dengan yang tadi saya praktekkan. Jadi kalau sudah berhasil seperti ini. Nah, cuma di sini ketika kalian back, nah ini kan confirms resubmission. Nah ini sebenarnya sudah mencantumkan session ya. Jadi ketika kalian back itu nggak bisa. Nah cuma di sini tuh masih bisa gitu ya, di back gitu ya. Nah agar istilahnya bukan confirmation yang tadi ya munculnya. Jadi ya pada saat kalian ingin back ulang itu harus diloginkan dulu gitu. Jadi seperti itu, memunculkan pesan bahwa kalian sudah login dulu. Nah, jadi seperti itu. Nah di sini ya, di modul ini
proses berikutnya adalah sebenarnya di halaman admin ya, untuk membuat halaman admin. Nah ini file admin. Nah ini file admin ini kalian copyin aja. Jadi ada button logoutnya gitu ya, dan ada sessionnya. Jadi pada saat di logout nanti dia sessionnya tersebut itu hilang atau destroy gitu ya. Jadi kalian tuh pada saat kalian ingin buka dashboardnya atau adminnya itu harus login lagi. Jadi seperti itu. Dikopiin aja untuk halaman ini. Kalian tempatkan di file admin ini ya. Ini diganti aja, di paste, di save. Nah, jadi di sini saya jelasin dulu. If isend session username. Nah, di sini ada ketentuan. Jadi ada pengecekan. Jadi ketika memang kalian belum login ya harus login terlebih dahulu gitu ya. Nah, terus di sini level, nah levelnya itu 1. Jadi yang bisa membuka file admin itu hanya level 1. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi selanjutnya di sini, nah ini untuk bootstrapnya kita ambil dari file login aja ya, karena kita tidak download bootstrapnya. Jadi ambil aja bootstrapnya yang ini, codingannya ini ya. Siapa yang banget? Ini diganti aja. Oke, seperti itu ya. Nah, tadi di sini ya, selamat datang. Nah, ini ada variabel nama, variabel username. Nah, ini membaca dari tabel kalian udah kalian buat gitu ya. Nah, untuk memunculkan apa namanya, nama-nama ini gitu. Ini dirapikan aja sama kalian codingannya. Jadi seperti itu ya. Kita coba cek. Saya coba login lagi. Login. Nah, ini muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Nah, jadi ketika memang kalian login sebagai aksesnya 1, nanti munculnya admin seperti ini. Aksesnya 2, nanti halaman penjual. Nah, kalian tinggal bikin filenya lagi aja. Apa namanya? Untuk aksesnya 3 nanti halaman pembeli. Jadi seperti itu. Ya. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian back, nah ini kan masih bisa kembali ke login. Nah, harusnya ini tuh nggak bisa gitu ya. Ini nggak bisa dilakukan. Ya. Nah, di sini kalian pun masih bisa. Nah, next, back. Nah, ini tuh harusnya nggak bisa. Ya. Nah, di sini ketika kita logout, nah karena saya sudah membuat file logoutnya, nah ketika kita back, nah dia harus login terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian kalian klik logout, mungkin kalian akan nelfon gitu ya. Nah, kalian di sini ada codingan terakhir. Ya. Dikopikan aja nggak masalah. Nah, ini codingan terakhir. Nah, session start. Nah, dengan ada username, nama. Nah, session tadi kan, session start itu kan memulai start waktu yang kita jelajahi gitu ya, penjelajahan kita. Nah, terus berikutnya di sini ada unset. Unset itu berarti menonaktifkan username dan sebagainya kita nonaktifkan. Tentu di sini ada session destroy. Nah, session destroy-nya itu berarti sessionnya itu ya dihancurkan. Ya, berarti kita nggak bisa kembali lagi ke session kita yang udah pernah kita login kan. Nah, terkecuali kalian loginkan lagi gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, silakan di file baru, language PHP. Nah, silakan di save dengan nama filenya itu logout ya. Di save dengan nama filenya itu logout. Nah, jadi pada saat kalian logout itu udah pasti bisa ya. Nah, mungkin itu ya. Jadi silakan dipraktekkan agar bisa login. Nah, mungkin di sini kalau misalkan memang kalian mau bikin file baru, nah ini ya, sesuai dengan modul aja, tambahin untuk penjual dan pembeli gitu. Nah, misalnya di sini untuk penjual ya. Nah, untuk penjual ini levelnya kalian ganti aja jadi 2. Oke, gitu aja sih. Ya, nggak ada yang diganti gitu ya. Nah, misalkan ini penjual. Ini di save aja dengan nama penjual. Nah, seperti ini disimpan. Oke. Nah, kita coba dulu.
Nah, misalkan di sini kemarin tuh saya namai username-nya, yang kedua itu user Ahmad, maksudnya user. Nah, di sini bisa masuk ya. Ini user Ahmad, dan di sini sebagai penjual. Jadi seperti itu. Nah, silakan dibuatkan filenya lagi aja. Nah, untuk minggu berikutnya nanti kita akan manage dengan aplikasi kursus yang kita udah buat ya. Jadi pada saat login admin nanti akan diarahkannya kemana. Jadi seperti itu. Sejam yang bisa saya sampaikan. Penglebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.